Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Tre di Tyrant Film. Kali ini saya akan mereview film yang berjudul The Uncle tahun 2018. Film ini menceritakan gadis layu yang tinggal sama Om Mesum. Penasaran dengan ceritanya? Sama saya juga. Simak videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Sarkam ise buka tapi solusi terakhir. Cerita dimulai ditunjukkan seekor kancil. Tapi saya tidak membahas cerita kancil nyolong timun. Kemudian ditunjukkan siklus rantai makanan, pertumbuhan, perkembangan, hingga cerita yang asli pun dimulai. Saat seorang dedek gemes terlentang ditemani petikan gitar musisi yang mengganggunya. Ternyata mereka adalah grup band yang tidak sukses-sukses dan selalu menyelinap kamar dedek gemes setiap latihannya. Sebelumnya, saya deskripsikan dulu tokoh-tokohnya. Ipse, sebut saja dedek gemes, adalah seorang yang layu dan hanya bisa rebahan di kamar setiap hari. Kemudian muncul perawatnya. Kita sebut saja Yu Minten. Ternyata Yu Minten bukan perawat yang baik. Dia selalu menyiksa dedek gemes setiap harinya. Dan kemudian muncul seorang gempal, yaitu bos lembaga Yu Minten yang kita sebut saja Om Gempal. Diam-diam Om Gempal ingin menggenjot dedek gemes yang setiap hari rebahan tersebut. Kemudian muncul Bapak Kapolsek daerah tersebut yang mengelola rumah dedek gemes setelah tinggal sebatang kara dan menyewa jasa lembaga perawat orang lumpuh. Sebut saja Pak Sukro. Dan yang tua ini adalah saudara orang tuanya. Males mendeskripsikannya, soalnya bukan tokoh utama. Kemudian Pak Sukro berpamitan dan menitipkan dedek gemes pada Om Gempal. Karena instingnya tajam, dia tahu kalau Om Gempal ada niatan buruk pada dedek gemes. Tiba-tiba muncul suara orang tua di sekitar rumah yang komplain karena anak-anaknya selalu mendatangi dedek gemes setiap malam. Saat malam, Yu Minten minta kejelasan karyawan karena dia selama ini cuma sistem lepas. Kemudian Om Gempal merayu dan melakukan penggenjotan gaya berdiri. Dedek emas cuma bisa traveling otaknya di dalam kamar. Tiba-tiba batu terlempar ke pintu dan dipenuhi sinar laser, serta hujatan-hujatan pada dedek gemes. Di tidur lelapnya, dedek gemes teringat pesan saat kecil dulu yang membuatnya seperti ini. Tiba-tiba tubuh dedek gemes seperti dieksplorasi seseorang dengan teliti. Dan paginya, seorang om-om tiba-tiba tidur di sampingnya. Wah, mantep banget nih om. Dia adalah omnya yang kita sebut saja Dal Kenyot. Dia adalah tahanan yang baru saja bebas karena kasus pemelekotan dan pembuangan nyawa seseorang. Dedek emas yang ketakutan terus membela diri dengan apa yang ditemukan. Kemudian Dal Kenyot menggendong dedek gemes untuk sarapan pagi dan mencoba merawatnya. Karena saking agresifnya, sampai diikat pakai tali sabuk celana Dal Kenyot. Ternyata Dal Kenyot ingin merawatnya karena suatu alasan. Penasaran? Tonton videonya sampai selesai. Tiba-tiba flashback ke masa Dal Kenyot sebelum dipenjara karena kasus pemelekotannya dulu.
Kemudian hari berganti. Om Gempal dan Yuminten datang dan bertemu Dal Kenyot. Mereka tahu tentang kasusnya. Ya jelas aja Yuminten merasa ketakutan jika harus tinggal bareng. 방금은 이제 큰일 날 뻔했어요. 아 그럼 어떻게 해? 저 변태는 인생 혼자 둬? Ya benar saja, saat cuci piring, tiba-tiba Dal Kenyot nubruk dari belakang dan mengeksplorasi bumper optimalnya. Scene berganti, Dedek Gemes terjatuh dan dipopong bocil sebelah, kemudian bertemu dengan Dal Kenyot. Langsung saja diajak duel bareng Dal Kenyot. Dan jelas Dal Kenyot menang, dan Yuminten tidak sengaja melihat dan hanya diam lalu pergi. Dal Kenyot kemudian menutup jendela agar tidak ada nyamuk yang bisa masuk lagi. Dal Kenyot yang hobinya nonton film penggenjotan, tiap malam suara keras membuat bangun Dedek Gemes yang penasaran. Flashback sekilas sejarah Dal Kenyot membuatnya keringetan dan ngap-ngap saat bangun tidur. Dal Kenyot sendiri adalah seorang yang tidak bisa bicara, makanya dari tadi tidak pernah ada dialognya. Mungkin hemat bayaran juga. Hari-hari Dedek Gemes semakin akrab dengan Dal Kenyot dan mulai bisa menggerakkan tangannya, mengelap tubuhnya sendiri. Terbayang adegan film favorit Dal Kenyot. Dedek Gemes mau merasakan dan menggunakan handuk. Tiba-tiba datang Dal Kenyot dan ketahuan. Walaupun Dal Kenyot mesum, tapi dia merawat dengan sepenuh hati. Yuminten yang trauma dengan eksplorasi Dal Kenyot kemudian mengadu pada bosnya, dan kemudian diteruskan ke Pak Kapolsek setempat. Tapi karena rumah itu adalah milik Dedek Gemes, dia yang menentukan siapa yang berhak merawatnya. Tidak diduga, saya kira bisu ternyata bisa ngomong dan melarang mengusir Dal Kenyot. Hari-hari dilalui mereka dengan ceria. Bahkan nobar film aja bareng kayak di bioskop. Tiba-tiba datang polisi yang tahu kasus Dal Kenyot dan mengintimidasi Dal Kenyot agar mau jujur pada Dedek Gemes jika ingin tinggal bersamanya. Ternyata yang diplekoto Dal Kenyot dan dihilangkan nyawanya adalah ibu dari Dedek Gemes sendiri. Makanya dia mau menebus dosanya dan merawat Dedek Gemes sampai sembuh. Sontak mendengar itu, Dedek Gemes syok dan ngamuk-ngamuk. Kemudian Dal Kenyot yang merasa goblok terus pergi dari rumah. Dedek Gemes hanya mengingat pesan terakhir yang disampaikan orang misterius saat kecilnya dulu dengan samar-samar. Kapolsek tiba-tiba datang di suatu malam dan menjelaskan tentang kisah asli Dal Kenyot. Yang terpaksa membunuh ibunya karena tidak tega melihat penderitaannya yang digilir oleh banyak orang di daerah tersebut. Ternyata Pak Kapolsek juga ingin menggenjot Dedek Gemes karena kecantikan mirip ibunya yang dicintanya dulu. Saat belalai mulai tegang, tiba-tiba Dal Kenyot muncul dari belakang dan ngajak duel Pak Kapolsek. Karena kalah arena, Pak Kapolsek kalah dengan Dal Kenyot. Merasa dirinya hanya beban, Dedek Gemes putus asa dan disemangati Dal Kenyot agar bangkit. Tiba-tiba paginya penampilannya berubah total dan mulai bangkit.
Dengan penuh emosi, Dede Gemes mulai melampiaskan dendam pada semua orang yang mengganggunya, termasuk Yuminten. Merasa ketakutan, Yuminten hanya nurut saja perintah Dede Gemes. 네 얼굴까지 벗겨버린다. 제가 비정규직이거든요. 근데 저기 Kakek-kakek mesum di samping rumah yang dulu membulinya dipancing masuk dengan gaya outdoor Dede Gemes. 문 열어라. 새벽부터 여와 있었던 거야? 그녀는 더럽혀진 창녀. Sang kakek mesum pun wassalam. Kemudian jatah Om Gempal datang. Melihat gaya outdoor Dede Gemes semakin membuat belalainya berdiri. Dan kemudian ditangkap. Karena Dede Gemes dan Dal Kenyot pengen nonton film enak-enak secara live, maka mereka dipaksa melakukannya sambil ditonton secara live. Dal Kenyot mengancam kalau tidak mau, maka dia yang akan menggenjotnya. Dan akhirnya mau melakukannya dengan Om Gempal. Karena dendam yang mendalam Yuminten, maka belalai yang tegang pun dipotong pakai gunting. Karena salah satu personilnya hilang, teman-temannya mencari ke kamar Dede Gemes dan mereka dikalahkan Dal Kenyot. Setelah selesai balas dendam, Yuminten dilepaskan karena dia sebenarnya hanya mencari makan dengan profesinya. Tiba-tiba ada seorang polisi yang curiga dengan rumah tersebut dan menemukan ketiga orang tersebut. Merasa ada kasus, kemudian polisi tersebut mengajak duel hingga polisi dan Dal Kenyot sekarat. 씨발 변태 새끼야. 대한민국 경찰 아주 씨발 절로 봤. 다 잡아가 주실 거예요? Saat-saat terakhir terungkap bahwa Dal Kenyot yang meminta Dede Gemes agar diam seperti saat ini. Terungkap juga bahwa syal yang menutupi leher Dal Kenyot bukan stylenya berpenampilan, tetapi karena luka yang didapat saat membela ibu Dede Gemes saat kejadiannya dulu, yang membuat tersembelih dan tidak bisa berbicara. Merasa di ujung tanduk, Dal Kenyot kemudian merobek lehernya sendiri agar dapat berbicara walaupun hanya satu patah kata, yaitu berdiri. Dengan kata tersebut menyemangati dan mulai merubah sikapnya. Dengan semangat baru, Dede Gemes membuka lembaran baru dan mulai melangkah ke depan tanpa mengenang masa lalu, dan filmnya pun selesai.